Nah, di kesempatan ini saya akan sedikit review tentang ada berapa jenis sih untuk bonsau. Halo sahabat Ayah Usaha. Nah, sekarang kita punya kesempatan nih untuk bisa review salah satu alat yang umum banget, khususnya apalagi kayak kemarin habis Hari Raya Idul Adha ya, kurban kambing, berkurban kambing, sapi dan lain-lainnya. Biasanya pakai apa sih motong-motong tulang-tulangnya? Apalagi kalau misalnya daging-daging beku, ikan beku, ayam ya kan, itu pakai apa? Ternyata ada alat loh yang namanya alat bonsau. Ini alat pengolah makanan yang sebenarnya umum banget dipakai, yang udah sering dipakai, tapi kadang-kadang orang masih suka nggak ngeh gimana cara makainya. Nah, di kesempatan ini saya akan sedikit review tentang ada berapa jenis sih untuk bonsau. Jenis di sebelah kanan kiri saya ini yang paling sering paling sering kalian jumpain di luar sana. Ada yang ukuran lebih besar lagi, ada yang ukurannya lebih kecil lagi. Nanti saya sedikit sharing atau saya sedikit kasih insight bedanya di mana. Nah, yang kanan kiri saya sebenarnya ukuran sama guys. Ini sama-sama yang namanya 21. Namanya biasa orang sebutnya W210 atau H210. Merek apapun kurang lebih sama. Yang sebelah saya ini ada satu mesin, tapi pada umumnya sama aja. Beda, maksudnya apa sih? 21 itu artinya maksimal tinggi pisau ini itu kurang lebih 21 cm ya guys. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa sih ada yang namanya 21, ada yang namanya 30, ada yang 40, bahkan ada yang lebih kecil, itu beda di pisau ini. Jadi kalau makin besar dia bisa makin tinggi, bisa taruh potong daging yang lebih besar. Nah, untuk ketebalannya sebenarnya sama aja guys. Mau pakai yang manapun ini kurang lebih sama. Dia standarnya 1,2 cm sampai bisa sampai 12 cm. Mau yang ini atau ini sama. Nah, fiturnya mungkin ada perbedaan yang kayak dia cara gesernya atau apa, itu teknis aja, tapi secara fungsi sama aja guys. Terus pisau bonsau ini selain bisa motong tulang, dia bisa potong produk-produk beku ya, seperti katakan ikan beku, jadi ikan salmon saya pernah lihat videonya. Terus ada juga yang motong ayam misalnya, atau frozen tulang atau apa, itu bisa semua guys. Nah, yang perlu diperhatiin saat Anda punya atau mau investasi mesin bonsau ini adalah yang pertama, pisaunya itu paling rentan atau produk habis pakai atau spare part pakai yang harus kalian punya stoknya. Biasanya setiap beli unit seperti ini itu ada pisau cadangannya seperti ini. Nah, pisau cadangan ini, lingkar pisau ini itu 1680 kurang lebih, 1650 kurang lebih. Nah, ini ukuran kanan kiri sama. Nah, pisau ini ada dua jenis juga. Biasanya orang-orang bisa nyari yang tipe import atau lokal. Lokal biasa lebih murah. Kalau import kayak gini mungkin 200-300 ribuan guys. Tapi kalau yang lokal mungkin di bawah 200-an, itu lebih murah. Kalau Anda sering pakai atau salah pakai, itu bisa dalam satu bulan bisa ganti berapa kali. Tapi kalau bisa jarang dipakai, juga biasanya bermasalah adalah pisaunya suka berjamur atau berkarat. Kenapa berkarat? Karena seperti yang sebelah kiri saya, ini bodinya stainless, tapi secara pisau dia baja. Jadi metalnya campuran guys. Ada yang campuran baja, dia full stainless semua. Sehingga kalau tidak full stainless semua, berarti saat dia kena darah atau kena bahan-bahan, kalau darah kan zat besinya tinggi ya, itu udah pasti bisa merubah pisaunya. Jadi bisa akan, ya kalau bahasa sekarang tuh berkarat. Kalau saya sebutnya sih berjamur, seperti itu ya guys. Itu yang sering atau yang Anda harus selalu perhatikan. Nah, solusinya gimana biar pisaunya lebih awet? Karena pisau kan maintenance yang lumayan tinggi. Yang pertama, setiap habis dipakai, pisau selalu dibersihkan. Harus dibersihkan. Bisa juga dikasih minyak sayur biar dia terus licin, karena nggak boleh terlalu kering. Nggak boleh juga ada bekas darah atau air berkarat, air yang zat besinya tinggi. Itu juga harus dihindarin ya untuk pisau ini. Nggak perlu dicopot, biar begini aja. Yang penting dijaga, yang penting kering. Kalau memang terlalu kering, diminyakin aja, itu lebih awet ya guys. Oke, pemasangannya juga harus benar. Nah, cara melepasnya itu diputar aja bagian atasnya sampai dia turun. Ini turun. Oke, kalau udah ini kendor nih. Hati-hati saat dilepas karena tajam sekali. Oke, baru digeser. Nah, seperti ini.
Ini tajam sekali ya. Nah, yang saya suka bilang ini harus bersih ini. Ini dia bisa seperti ini. Ini mau baru ataupun Anda sudah lama pakai, ini biasanya suka keluar. Nah, biasanya ini karena kurang minyaknya. Tapi ini normal ya. Jadi semua bonsau hampir semua seperti ini. Oke, cara pasangnya, masukin. Tajam, hati-hati. Oke, seperti ini. Ini tajam banget, hati-hati pas bongkar pasang ini, dan pastikan mesinnya kondisinya mati ya. Kalau udah tinggal ditarik dengan ini. Tuh, sampai dia ngeklek. Oke. Nah, untuk teman-teman saat punya mesin ini, diperhatiin ini yang buat ngatur si pisaunya biar nggak terlalu lari nih, biar posisinya simetris. Ini bisa dibantu pakai ini nih, balancing. Nah, ini juga ada spare partnya, ini bisa diatur. Bentuknya ada yang bentuk roll, ada yang bentuknya teflon, dan ada yang bentuknya bearing, macam-macam. Secara teknis sebelum dinyalakan, ini harus benar-benar kondisinya ditutup dengan baik. Oke, seperti itu baru bisa digunakan. Secara teknis cara pasangnya simple, mudah banget, tapi memang pisau ini sering banget bermasalah. Untuk teknis yang lain-lain sih sejauh ini yang saya tahu review-reviewnya sih aman guys. Terus batangan ini sebenarnya buat bantu kalau misalnya dikerjakan pakai tangan, dia kan didorong pakai tangannya kalau manual ya. Set gitu. Ini hati-hati nih, kena jari pun jari gone nih, hilang juga nih, ya kan? Nah, kalau mau aman pakai ini buat ngedorong si daging biar masuk. Seperti itu ya. Don't try it at home. Jangan coba-coba kalau kalian belum punya pengalaman ya. Karena bahaya sekali kalau hilang nggak ada serepnya guys, jari. Nah, ini buat ngukur si daging kita mau berapa. Berapa senti tebelnya. Kalau misalnya tingginya maksimal tidak lebih dari 21 cm. Oke guys? Nah, kalau ada yang nanya lagi nih, bedanya apa yang sebelah kiri? Sebenarnya ini serinya aja yang beda. Yang ini bodinya full stainless, harganya kisaran harganya 10 jutaan. Nanti linknya kita kasih di bawah. Kalau teman-teman mau nanya-nanya, silahkan tanya aja langsung. Kalau mau nanya tentang sebuah mesin, silahkan isi aja kolom komentar. Nanti tim kita akan berusaha jawab semaksimal kita. Yang sebelah kanan ini model yang lebih murah lagi. Seingat saya harganya cuma 7-8 jutaan. Bedanya apa? Bedanya memang setelah material ini lebih tebal. Beratnya aja hampir 50 kilo. Sedangkan yang ini beratnya hanya 30 kiloan. Dia body ininya ini bukan stainless tapi besi. Ini besi nih. Atau babet kalau bahasa saya babet. Babet itu aluminium serbuk gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau lebih higienis memang yang lebih mahal pasti lebih baik. Tapi ini juga sudah banyak yang gunakan. Secara bahan dan cara fungsi itu sama aja semua. Cara bukanya sama juga. Cara bukanya sama juga, teknis sama, tinggal buka begini. Nah, seperti ini. Isinya kurang lebih sama, guys. Nah, seperti itu aja sedikit review dari saya. Untuk hal-hal yang lain, teman-teman kalau mau nanya, boleh DM saya langsung ke Instagram Indra Eskom atau di komentar di bawah ini. Kalau mau nyari-nyari alat atau mau cari rekomendasi dari saya, silahkan lihat di bawah ini, link bawah ini saya ada kasih kontak person dan Anda bisa hubungi sana. Pastinya Anda harus cerdas dalam membeli alat-alat investasi. Karena kalau misalnya Anda salah beli tempatnya, yang nggak punya after sales, nggak punya fisiknya, saat Anda terjadi masalah mesinnya atau tidak kendala, nah nggak ada yang bisa bantu kalian. Sedangkan kalau ada fisiknya atau ada after salesnya, ada spare partnya, itu bisa lebih mempermudah atau menjamin investasi Anda. Oke, sampai sini aja video kali ini guys. Sampai ketemu di video inspirasi dan solusi berikutnya. Bye bye.